selingkuh tuh apa sih? Karena bingung ya gitu. Kita chat sama lawan jenis dibilangnya selingkuh, ya kan? Kita ngobrol asik aja, takutnya dibilangnya selingkuh gitu. Oke. Menurut lo pribadi, selingkuh tuh apa sih? Nah, menurut gue ini selingkuh ini kan Misalnya namanya nih, perasaan. gue jalan sama pasangan gue ke mall, ya kan? Terus gue ngeliat, ih ada cewek cantik nih, terus gue ngeliatin, itu selingkuh gak sih menurut lo? Merasa diri lu udah introspeksi, Hmm. udah berkaca, kayaknya gue nggak apa-apa. Nah, apa yang lo lakuin terhadap pasangan lo? Sikap apa yang lo ambil untuk pasangan lo? Gue bisa terima nggak dengan perselingkuhan itu? Banyak orang yang ketakutan pasangannya selingkuh. Sampai-sampai ada yang rela challenge pasangannya untuk ngetahuin dia itu tipikal orang selingkuh apa enggak sih gitu. Kali ini gue mau bahas tentang selingkuh bareng Elma. Hai. Oke. Selingkuh banget nih ya. Selingkuh banget. Yang kan gue janji kan Oh iya, waktu itu waktu kan itu. gue mau ngomongin tentang Bener, selingkuh. bener. El, menurut lo nih ya, selingkuh tuh apa sih? Karena bingung ya gitu. Kita chat sama lawan jenis dibilangnya selingkuh, ya kan? Kita ngobrol asik aja, takutnya dibilangnya selingkuh gitu. Oke. Menurut lo pribadi, selingkuh tuh apa sih? Nah, menurut gue ini selingkuh ini ketika lu udah, misalkan lu udah berpasangan, tapi selingkuh itu ketika terjadi, misalkan kayak lu ketemu orang baru dan lu jatuh cinta. Itu sih menurut gue selingkuh. Selingkuh tuh jatuh cinta Jatuh cinta sama lagi. orang lain? Yes. Oke. Tanpa misalkan lu ngapa-ngapain, tapi ketika lu udah jatuh cinta sama orang baru, bukan pasangan lu lagi, itu udah selingkuh menurut gue. Kalau beda lagi ketika halnya misalkan lu jalan sama pasangan lu, atau di luar pasangan lu misalkan. Kan kalau sama oke lah pasangan gue gitu. Kalau di luar pasangan lu itu menurut gue bukan selingkuh sih. Karena ya udah jalan aja. Kan Misalnya namanya nih, perasaan. gue jalan sama pasangan gue ke mall, ya kan? Terus gue ngeliat, ih ada cewek cantik nih, terus gue ngeliatin, itu selingkuh gak sih menurut lo? Enggak lah. Enggak? Enggak lah. Kenapa bisa bilang gitu? Enggak. Karena menurut gue selingkuh itu bener-bener melibatkan perasaan kalau gue. Ketika lu udah suka lagi sama orang, selain pasangan lu, itu selingkuh baru namanya. Gue tertarik gini, waktu itu ada kasus artis, tau gak sih lo? Gitu, ada kasus artis, rame, suaminya itu selingkuh, sampai make love, ya kan? Pernah tahu kan lo gitu? Terus si entah cowoknya atau ceweknya gue lupa ya pokoknya gitu loh. Gue cuma make love doang, tapi gue nggak ada feeling gitu. Menurut lo itu selingkuh nggak sih? Enggak, nafsu. Nafsu itu kan berawal dari perasaan, men. Nggak mungkin nafsu itu tiba-tiba datang gitu loh. Nggak mungkin gitu. Oke. Tapi menurut gue itu perasaan nafsu jatuhnya. Iya. Lagi jatuhnya nafsu. Iya. Gitu. Jadi menurut gue tuh, gue bukan tipe cewek yang kayak pasangan gue jalan sama cewek lain. Gue nggak nganggap itu selingkuh. Ya lu ngapain jalan sama cewek lain, tujuannya apa? Dan menurut gue itu bukan selingkuh. Karena dia ada maksud dan tujuan. Jadi kalau misalkan udah dijawab tujuan gue begini-begini, oh ya udah itu bukan selingkuh. Dan emang menurut gue itu nggak selingkuh. Kalau orang jajan itu selingkuh nggak? Enggak. Enggak? Enggak menurut gue. Oke, menurut lo ya? Oke. Karena nggak melibatkan perasaan. Enggak. Nafsu doang gitu. Iya. Soalnya menurut gue dibanding ML dan lain-lain tuh lebih parah ketika lu udah jatuhin hati ke orang baru sih. Oke. Karena pakai hati. Tapi versinya laki-laki beda. Nah, jadi gue pernah baca satu buku ya, ternyata standarnya laki-laki gini. Pas ketika ceweknya ini ke Gap, dia selalu nanya, lo udah ngapain aja? Pasti lo tahu kan, menjurus kemana aja kan. Sedangkan perempuan itu dia bertanyanya beda, sedalam apa perasaan lo sama dia gitu. Itu sih gitu. Iya. Dan memang itu bener kan gue bilang. Jadi gue tuh ngibaratin selingkuh tuh ya perasaan. Ketika lo udah gak sayang lagi sama pasangan lo dan tiba-tiba lo jatuh cinta sama orang baru, itu namanya selingkuh. Oh, itu selingkuh. Karena itu sakit. Oke. Karena istilahnya ya hati lu bukan buat pasangan lu lagi gitu loh. Jadi itu lebih sakit dibandingkan kayak ML atau apa, itu kan nafsu. Jadi ya udah nafsu sesaat, sifatnya sesaat. Kalau perasaan itu bukan sesaat menurut gue sifatnya, itu akan selama-lamanya. Jadi lebih bahaya ketika kita jatuhin hati sama orang baru. Oke, kayak di cerita film Layangan Putus tuh tau gak sih lo gitu. Oh, itu menurut lo kategori selingkuh yang seperti itu yang dan seberat itulah ya gitu. Iya, dan itu kan udah pakai perasaan dong. Udah pakai perasaan, emang lagi. Oke. Lo ada pertanyaan nggak sih seputar selingkuh? Selingkuh nih, oke. Kalau menurut Mas ya, ketika nih nemuin
pasangan selingkuh gitu, apa yang pertama kali muncul di benak lo? Akan lo apakan hubungan itu? Gue akan tanya pertama sama diri gue dulu gitu loh. Gue sebenarnya salah apa sih atau kurang apa sih sebenarnya gue gitu. Karena selingkuh itu terjadi pasti ada sebabnya itu. Sifat sikap kita mungkin yang men-trigger pasangan kita untuk ayo udahlah gitu. Gue coba cari lagi itu pun juga tanpa disengaja awal-awal, ya tau gak sih gitu. Ada yang dia memutuskan tahu-tahu kejebak selingkuh ketika dia pulang ke rumah ngobrol sama pasangan itu nggak enak. Dia curhat sama pasangannya kok malah dijudge sih gitu loh. Kebetulan di luar sana pas ngobrol-ngobrol sama orang lain gitu loh, di situ kok dia respect ya sama gue. Oh kok dia mau dengerin ya gitu loh. Akhirnya di situ gue dapat kesimpulan gini, kita itu selingkuh akan jadi selingkuh sama orang yang terkesan atau terkesan lebih baik dari pasangan, padahal belum tentu. Gitu. Oke. Berarti ya balik lagi juga kan, pasti nanya dulu. Terus setelah lo nanya nih, biasanya hal apa sih yang lo lakuin kalau dapet jawaban? Kesempatan. Change. Gue berubah. Coba gue berubah dulu. Setelah kita berpikir kenapa pasangan kita selingkuh, pasti di situ kan akan banyak dapat reason ya kan dari versi kita sendiri. Contoh, mungkin gue terlalu sibuk sampai gue lupa bisa. fokus ngomongin tentang pentingnya komunikasi sama pasangan gue. Pas pasangan gue mau curhat, gue terlalu sibuk dengan handphone gue. Jadi gue cuman haho aja Sedangkan perempuan kan kadang juga kan pengen direspon ya, nggak cuman jelas banget. Nggak cuman didengerin doang gitu kan, gitu. Itu sih sebenarnya. Berarti setelah nanya change itu dulu berarti. Setelah itu ya ngikutin aja alurnya. Itu belum memaafkan ya. Itu belum memaafkan, belum. Kita introspeksi dulu. Karena bisa jadi kita yang salah atau pasangan kita yang salah gitu. Itu. Belum di fase memaafkan. Selanjutnya masuk fase itu gitu loh. Bersangkutan ketika lu merasa diri lu udah introspeksi, udah berkaca, kayaknya gue nggak apa-apa. Nah, apa yang lo lakuin terhadap pasangan lo? Sikap apa yang lo ambil untuk pasangan lo? Gue bisa terima nggak dengan perselingkuhan itu? Walaupun misalnya gue salah, tapi pas ketika gue udah minta maaf, terus gue udah coba change, di situ gue bisa nggak sih menerima kesalahan itu? Takut nggak sih gue itu akan terulang lagi? Ini lemahnya cowok ya, kadang lemahnya cowok. Misalnya di dalam satu perselingkuhan itu dia udah melakukan hubungan yang bla bla bla. Terus balikan lagi. Pas melakukan hubungan suami istri itu sama si pasangan, takut terngiang-ngiang tau gak sih lo? Nah kan gitu. Kalau cowok tuh seperti itu gitu loh. Kalau cewek kan lebih ke perasaannya gitu loh, ke feelingnya seperti apa itu. Bener. Misalnya contoh pasangan lo selingkuh udah dimaafin lah bla bla bla, terus lo jalan sama dia ke mall, terus tau-tau dia pegangan tangan sama lo, yang biasanya enggak. Dia dulu kayak gini nggak sih? Sama ini, ya kan? Tapi kan lebih ke feeling kan gitu loh. Bukan ke perilaku gitu. Iya benar. Itu. Gue ngerasain itu. Kalau misalnya pasangan lo udah ketahuan pernah ketahuan selingkuh, kira-kira lo masih mau bertahan apa enggak? Bertahan dulu. Bertahan dulu untuk revenge. Untuk balas dendam gitu. Bertahan dulu. Ya kalau misalkan gue udah nggak sabar-sabar amat nih dalam bertahan itu, gue akan balas dendam. Tapi gue lebih takut gini sih ketika gue bertahan nih mas. Tapi tanpa sadar perasaan gue mulai luntur sama dia. Contohnya? Karena misalkan oke lah dia selingkuh, gue maafin dong, terus gue kayak ya udahlah gue bertahan aja sama dia. Tapi tuh seiring berjalannya waktu nih, nggak tahu kenapa kalau misalkan kayak kepercayaan lah, ketika kepercayaan udah dihancurin, nggak bakal bisa balik lagi. Sama halnya kayak gitu. Jadi perasaan gue lama-lama bakal luntur. Akhirnya lo ilfeel sama dia? Ilfeel, terus kayak yang mulai bodo amat, udah males perhatian, dia mau kemana, ya udah ya nggak apa-apa. Itu sih menurut gue bahaya banget kalau udah kayak gitu. Karena buat apa lagi hubungan kalau udah didasarin udah nggak ada rasa cinta lagi. Gitu. Jadi gue bisa terima, bisa banget. Gue bisa jalanin lagi, bisa banget. Tapi gue nggak menjanjikan perasaan gue sama. Gitu. Sampai gue bikin agreement sama istri gue ketika mau married. Gue sih sebenarnya yang bilang kalau salah satu di antara kita ada yang ketahuan selingkuh, mendingan kita
divorce. Karena ya itu pasti ada luka kan yang Iya. kita nggak tahu kapan itu sembuh gitu. Kita udah memaafkan gitu, tapi luka itu tetap masih bekas dong gitu. Masih ada pasti. Iya. Dan itu nggak bakal bisa dilupain. Bener. Dan lo agak ada ketakutan nggak sih? Misalnya dulu lo pernah diselingkuhin, terus lo punya pasangan baru, lo takut banget nggak sih itu kan terulang? Iyalah, jelas. Banget lah. Oh, kayak trauma gitu loh jadinya. Trauma, jadinya tuh kayak ya elah, selingkuhin lagi nggak sih nih? Oh, gitu. Di luar konteks selingkuh. Nah, tapi nanti kita balik lagi ke selingkuh ya gitu. Ada kata-kata gini, mantan terindah. Menurut lo ada nggak sih? Kalau ketawa berarti ada. Enggak, bukan ada. Cuman kalau misalkan terindah nggak jadi mantan. Bener gitu. juga. Ya Jadi lo nggak percaya tuh kata-kata itu tuh? Nggak ada lah. Oke. Mungkin kalau mantan yang berkesan itu masih bisa masuk. Nah, mantan yang berkesan kayak gimana? Mantan berkesan tuh misalkan dulu tuh punya mantan, dia baik banget, sabar banget, gue yang begajulan gitu. Nah, itu berkesan, sangat berkesan gitu. Cuma kalau mantan terindah kayaknya enggak deh. Enggak. Kalau misalkan ya terindah, kenapa putus? Harusnya indah-indah aja dong. Iya sih, bener. Apa jadi mantan ya nggak? Oke lah, tadi kan ya berpasangan aja lah ya. Cuman ketika nih Mas, konteksnya sudah menikah, apakah pernikahan itu wajib nggak sih dipertahanin kalau udah selingkuh? Baik ke individu masing-masing sih. Bener deh. Mungkin jawabannya terlalu umum ya gitu. Balik ke individu, balik ke masing-masing. Ya emang seperti itu gitu. Tapi setiap orang kan punya prinsip masing-masing ya gitu. Ketika gue udah dihianatin dan gue nggak bisa toleransi itu, ya gue mending give up daripada gue terusin tapi saling ngelukain tuh gak sih gitu. Dan terngiang-ngiang. Yes, dia pergi kemana gue jadi paranoid. Ya gak sih? Gue ngelihat di WA kantornya dia, gue akan beralusinasi seolah-olah dia WA sama cewek lain lah gitu. Oke. Ya gak sih gitu. Kalau gue pribadi sih gue pikir mendingan udah aja sih gitu. Udah aja. Daripada itu akan nimbulin trauma yang panjang. Dan itu akan berefek ke mungkin kalau punya anak, ke anaknya nanti. Oh ya? Iya. Sampai berefek? Pasti. Oke. Ngelihat ibu bapak berantem aja itu ngefek loh ke anak. Oh iya, jelas. Ya kan gitu. Apalagi ini ngomongin tentang masalah perselingkuhan. Bisa jadi kayak gini, orang tuanya itu langsung kayak suges anaknya. Kamu harus cari orang yang setia, bla 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 gitu. Sedangkan anak itu kan belum ngerti tentang itu gitu. Iya, benar. Masuklah ke bawah sadarnya dia gitu. Alhasil dia jadi takut untuk ngebuka satu hubungan. Karena ngeliat penderitaan ibunya atau bapaknya gitu loh. Trauma masa lalu. Gitu. Jadi takut nikah lagi nantinya. Bahayanya tuh itu gitu. Padahal kan sebenarnya kita butuh. Iya. Ya sih, kita nggak bisa hidup sendirian terus gitu loh. Iya, oke. Ketika kita udah diselingkuhin, terus kita jadi trauma buat ngelakuin hubungan lagi. Hubungan baru. Di pikiran itu kayak, aduh, gue udah trauma deh, kayak gue udah capek berhubungan sama pasangan, maupun itu cewek ataupun cowok gitu. Kayaknya gue lebih milih sendiri aja deh. Akankah itu mengobati trauma, apa malah nantinya gak bagus nih untuk kedepannya? Enggak. Mestinya lo healing dulu. Kayak healing. Ya, mesti healing dulu. Healingnya bukan refreshing ya gitu. Lo healing dulu. Lo selesain luka batin lo itu dulu. Sampai lo dapet persepsi baru. Nggak semua hubungan seperti itu gitu. Ya tapi usually kayak trauma nggak sih? Itu trauma banget. Iya, kalau dibilang masih trauma berarti belum sembuh dong gitu. Belum healing dong gitu. Lo belum nyembuhin luka batin lo. Setengah dari diri lo masih luka gitu. Padahal nanti lo kan ketemu orang-orang yang berbeda, yang bukan pasangan lo yang dulu, bukan gitu. Semua tak sama lo ya, kata lagu Padi gitu kan. Kebanyakan cewek kalau udah punya uang sendiri ngerasa kayak gue gak butuh cowok, sorry, karena cowok nyakitin doang. Nggak butuh cowoknya kan karena pernah dilukain kan. Iya. Bukan karena punya duitnya kan. Iya nggak sih lo gitu. Iya sih. Tapi di dalam hati lo pasti lo ngerasa lo sepi, lo butuh. Ketika lo ngelihat orang yang lagi mesra-mesraan ya kan di depan lo, pasti tapi oh kayak, my god, gue lonely ya gitu. Setidaknya ini pacaran. Iya bener. Dan iya nggak sih? enak nggak sih lo menyimpan pikiran-pikiran yang seperti itu? Nggak enak sih. Gue yakin sebenarnya badan lo pun berontak. Gue nggak mau itu gitu. Gue juga mau di-touch. Gue juga mau disayang gitu. Cuman gue belum berdamai aja. Benar. Dengan diri gue sendiri. Menurut gue sih berat ya.
apalagi kayak udah diselingkuhin, disakitin berkali-kali. Kayaknya kalau untuk melakukan hubungan baru lagi tuh kayak berat. Tapi lo harus concern sama kebutuhan lo. Oke. Pikiran-pikiran yang seperti itu sih sebenarnya gue rasa sih itu cuma sesaat ya. Jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya nyimpan harapan-harapan yang gue pengen deh punya satu hubungan yang seperti ini. Kenapa nggak concern ke situ? Kenapa hanya concern ke lukanya aja gitu? Dan Jadi please ya buat cewek-cewek jangan mikir atau jangan bilang semua cowok sama, tau gak sih lo gitu. tapi Beda. kebanyakan gitu kan. Kebanyakan tuh gitu, Ketika Mas. lo bilang semua cowok sama, itu lo narik frekuensi, tau gak sih lo yang bener-bener sama pikiran lo. Oh, Gue itu pernah ketemu sama satu orang, dia itu luka. Oke. Luka sama satu cowok. Dia benci sama satu cowok. Akhirnya dia bilang kayak gitu, semua cowok tuh sama. Dilalahnya ya, nextnya, dia jatuh cinta lagi sama satu cowok. Dan 11-12 itu mirip tuh gak sih lo gitu. Serius? Iya. Itu aneh banget, men. iya. Akhirnya apa yang diucap dia yang telan juga dong gitu. Iya sih. Jadi Bener. kita harus punya persepsi semua cowok dan semua cewek beda. Beda, karakteristiknya beda, pola asuhnya beda, men. Kita nggak boleh denial itu loh gitu. Oke. Dan lo atau perempuan-perempuan di luar sana atau laki-laki di luar sana korban-korban selingkuh gitu ya, harus naruh harapan baru di hati. Kalau nggak kayak Ini gitu susah hidup lo banget. mati gitu. Tapi susah banget. Susah banget memang karena butuh proses waktu dan lo harus healing. Kan banyak banget sekarang udah punya pasangan, menikah dalam konteks ya. Yang laki-laki udah punya istri. Terus yang yang perempuan udah punya suami. Tapi mereka ada fair gitu. Ada fair. Gimana tuh? Dulu gue pernah bilang di konten keberapa ya, cewek sama cowok tuh nggak bisa bener-bener pure temenan. Nggak bisa. Salah satu di antara mereka pasti yang baper. Ya iyalah kalau nggak ceweknya ya cowoknya gitu. Pasti bener. Karena pas ketika lo berhubungan berteman nih ya, di situ kan pasti ada kenyamanan yang lu nggak bisa temuin di orang lain gitu. Oke. Karena ada yang bilang friendzone ada yang friendzone. Oh, friendzone tuh zona mati. Enggak gitu. Sebenarnya friendzone tuh zona bahaya. Buat orang-orang yang gitu udah punya pasangan. Tapi kalau untuk yang single, friendzone adalah zona yang bisa lo kulik lagi sebenarnya gitu. Maksudnya masih bisa lah nih. Bener, masih karena bisa, gitu loh. lu nggak mungkin suka atau jadian sama orang tanpa berteman dulu, nggak mungkin. Iya sih. Garis bawahin ya, tanpa berteman dulu. Iya. Jadi oke, cewek sama cowok nggak terlalu bisa berteman gitu loh. Oke. Pure 100% berteman nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus gimana dong kalau udah kita punya suami atau kita punya istri, terus tiba-tiba kita, ya gue jadi suka sama dia jadi suka sama gue, itu gimana? Batasin diri lo pertama untuk menghindari itu. Lo harus sadar, kita harus sadar ya gitu. Kita tuh punya pasangan. Kita tuh kerja di situ untuk apa? Ya nggak sih gitu. Bener-bener. Dan waktu itu gue pernah bilang sama lo tentang tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan kalian ini untuk apa gitu? Iya. Karena nggak hanya di kantor, di luar sana pun banyak godaan, men. Betul. Itu sih. Betul sih, betul banget. Jadi intinya batasin diri. Batasin diri. Suka oke. Oke, tapi untuk ditindaklanjutin lebih jauh, no gitu. Kalau lo udah punya pasangan ya gitu. Bener. Atau misalnya lo single dan lo suka sama orang yang udah punya pasangan. Nah itu gimana tuh? Boleh tuh jadi pertanyaan. Kontrol perasaan lo. Jangan sampai perasaan lo yang kontrol diri lo. Gitu. Dan banyak banget orang-orang yang tidak puas sama pasangannya dan tidak puas dengan hubungannya gitu. Betul. Alhasil nggak sengaja ngopi-ngopi. Nyaman. Cerita. Curhat. Bener. Sebenarnya pas kita ngejalanin hubungan yang seperti itu, di dalam hati masing-masing sebenarnya ada rasa bersalah gitu. Iya dong. Ya. Pasti itu sih pasti. Tapi pasti karena ada rasa di sini belum memiliki, di situ penasaran lah sih. Terus dilanjut sampai akhirnya ketahuan. Bener. Pernah ketemu lagi nih ya. Dulu dia mau jadi klien gue, tapi gue nggak jadi. Untung nggak jadi klien ya gitu. Serius, untung nggak jadi klien. Kenapa tuh? Gue dikenalin sama teman gue. Kayaknya cocok untuk jadi klien lo, dia bilang kayak gitu. Oke, gue ngobrol-ngobrol sama dia. Oh, ternyata dia gampang suka sama cowok yang baik sama dia. Oke. Gara-gara dia nggak dapet figur ayah. Ngerti nggak berarti sih? balik lagi trauma masa lalu. Iya gitu. Alhasil untungnya tidak jadi ya jadi klien ya. Akhirnya fair sama teman kantor yang udah punya istri. Tuh.
Oh, gue pikir untung gue nggak dapet dia gitu, untung gue nggak ambil dia gitu. Serius, beneran Oke, gitu. oke. Gue juga bingung nih sama cewek. Kenapa Dia suka gitu? bilang gini, gue nyambung banget sama dia gitu loh. Oke. Kata nyambung tuh bingung tau gak sih? Jadi sempat ada klien cowok gue datang untuk, dulu gue jadi dating coach kan gitu, tentang how to get woman gitu. Sampai dia nanya untuk ngobrol sama cewek, gimana sih caranya biar nyambung? Biar nyambung tau gak sih lo? Biar nyambung. Cewek ini nih sarjana ekonomi dan doyan banget ngomongin tentang ekonomi gitu. Iya, Oke. Ini cowok belajar tentang ekonomi, biar ngomongnya nyambung. Oh my God. Nyambung dong, udah nyambung ya kan? Udah nyambung. Pas udah nyambung, nembak lah dia, gue suka sama lo, bla 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 gitu. Tetap ditolak sama tuh cewek. Gue nggak terlalu nyambung sama lu. Gila. Dari situ gue bingung, nyambung tuh apaan sih gitu. Biasanya cewek gitu loh. Definisi gue mungkin nyambung itu gini Mas, ketika misalkan kan keseharian kita pasti beda dong sama pasangan. Misalkan ketika lu sukanya genre rock, misalkan dia sukanya genre indie. Mungkin dari situ cewek kayak, ah nggak nyambung. Itu mungkin ya. Tapi lu pernah dapat nggak sih cowok yang itu jauh banget seleranya sama lu untuk nyambung juga yang nggak terlalu amat gitu loh. Tapi lu tiba-tiba gue suka aja sama dia gitu loh. Suka aja. Tapi ujungnya pasti gue kayak, gue gak nyambung sama dia. Tapi gue suka gitu. Iya, tapi gue gak nyambung. Ternyata nyambung itu nggak berarti bisa bikin suka, atau misalnya suka nggak berarti harus nyambung dong sebenarnya kan gitu. Iya sih, lebih ke kedua kali ya, kayak suka berarti nggak harus nyambung sih. Nah, waktu itu tuh lo suka sama cowok itu gara-gara apa? Iya, Kan nggak terlalu nyambung. emang ini cewek bener-bener kayak suka sama cewek, dia baik. Anjir. Dan gilanya cewek sering mutusin cowok karena kamu terlalu baik gitu. Absurd nggak sih lo gitu? Tapi gue nggak tahu tuh kalau yang apa namanya pernyataan yang cowok terlalu baik kayaknya nggak ada deh. Tapi sering dengar kan? Pas sering sih, cuman gue kayak aneh juga, maksud cewek begitu lu kenapa dah gitu. Gue juga kayak kenapa deh? Sebenarnya kayak kehabisan kata kali ya, mau mutusin tapi nggak enak gitu. Enggak, mungkin gini juga sih Mas, mungkin dia sebenarnya punya alasan. Punya alasan yang sebenarnya dia pengen ungkapin nggak enak. Makanya dia bilang lu terlalu baik. Oke. Gue pernah nanganin satu kasus. Pasangan suami istri. Oke. Sampai istrinya request sama gue, ini suami gue kebangetan baik, Mas bikinin dia brengsek dikit dong gitu. Parah nggak lu? Kayak lu pernah denger nggak sih cewek itu suka sama cowok bad boy kayak gitu-gitu ya kan gitu. Nah sedangkan si suaminya ini lempeng banget. Oke, udah coaching tuh udah selesai gitu kan. Ternyata gue nggak tahu kenapa ya, mungkin Tuhan approach kata-katanya dia kan. Akhirnya suaminya malah yang selingkuh. Akhirnya mereka cerai gitu. Gila. Itu. Jadi hati-hati banget ya sama omongan sama kata-kata ya gitu. Emang bener-bener sih kayak, emang sih Mas, gue juga suka nemuin bad boy bagi cowok. Kenapa? Lempeng banget. Kenapa sih? Bad boy itu menarik. Cowok bad boy itu unpredictable aja gitu loh. Iya. Sedangkan memang. perempuan suka bertanya-tanya gitu loh. Iya. Sedangkan laki-laki yang selalu ngasih kepastian pasti itu justru ngebosenin gitu ya. Iya. Dan ketika lu tergoda, udah mulai agak tergoda sama orang lain gitu. Coba lu pikirin, dulu lu jatuh cinta sama pasangan lo itu. Kayak gimana sih gitu. Iya. Dan perjuangan jadi kayak gimana sih, dan perjuangan kalian tuh udah sampai sejauh mana sih gitu loh. Iya, apalagi sampai udah punya anak. Betul. Atau apa. Bayangin saat istri lu lagi hamil, ngelahirin, dan itu kayak lu wajib banget sih pikirin itu. Banget. Karena kalau nggak kayak gitu tuh ya hilang sadar akhirnya tergoda, nyantol. Jauh deh akhirnya hubungannya. Bener. Udah selingkuh jatuhnya kan. Lo ngomong kayak gini gue jadi pengen unfollow Wika Salim tau gak sih? Tadi kan kemarin ngomongin Wika Salim ya gitu. Waduh jangan deh, ntar aneh-aneh gue gitu kan. Dan anyway nih Mas, aku punya pertanyaan nih dari netizen. Gini, katanya dia mau cerita nih. Sekarang tuh kayak banyak banget orang yang gampang selingkuh. Dan di lingkungan suami dia tuh banyak juga yang selingkuh. Nah, jadi tuh dia kayak ketakutan kalau suaminya tuh ikut-ikutan selingkuh gitu loh. Nah, mungkin nggak karena lingkungan banyak orang yang jadi selingkuh ikut-ikutan gitu. Mungkin yes, benar. Setuju gue. Setuju. Dulu gue masuk di lingkungan seperti itu pun sama. Oh ya? Gitu. Terus? Iya selingkuh itu apa sih namanya? Aura selingkuh itu pun memang menular gitu. Maksudnya kayak banyak selingkuh terus tiba-tiba gue jadi pengen gitu. Tapi sebelum itu pasti kan dia udah punya inceran dulu dong. Iya nggak sih gitu. Benar. Gak mungkin misalnya kayak gini. Lo bergaul di satu komunitas atau satu kumpulan yang kebanyakan selingkuh. Iya.
tahu-tahu lu pengen selingkuh di luar juga, nggak mungkin. Pasti di dalam komunitas iya, itu juga kan di gitu. Situ lagi kan. Itu pasti sebenarnya kita tuh udah ada rasa suka sama seseorang gitu loh di dalam lingkungan itu. Tren lah ketika itu lagi selingkuh semua, ya udah lu kan ketularan gitu. Karena kita juga punya kekepoan, tau gak sih? Rasanya kayak gimana sih gitu. Iya sih? Rasanya gimana sih jadi dia nih yang selingkuh? Bener. Lo ngumpul sama orang yang suka ngedrugs. Lo ngelihat kan gitu, ih gila segitu enaknya ngedrugs sih, kok asik ya kayaknya, gue pengen nyobain deh gitu. Iya nggak sih lo gitu? Bener. Berarti nular ya, selingkuh juga ya? Bisa jadi itu nular gitu, kalau iman kita kurang gitu. Dan apalagi ada inceran tuh emang di situ. Ruang dan waktu, ruang dan waktunya pas, incerannya dapet, kira-kira amannya juga dapet, udah deh. Hati-hati, yoi. Nah, untuk menghindari seperti itu, hindarinya gimana tuh, Mas? Daripada terlalu parno berlebihan, mendingan bangun komunikasi yang lebih baik lagi sama pasangan. Good communication. Good communication. Pikirin lagi atau obrolin lagi, dulu kita tuh pernah gini loh, pernah gitu loh gitu. Dulu kamu tuh ngejar aku kayak gini, aku juga sebenarnya suka bla 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 gitu. Ngomongin masa lalu, tau gak sih lo yang indah-indah? Iya, biar kembali ingat lagi gitu loh. Tujuan gua married sama lo tuh ini. Tujuan gua mau dapetin lo tuh ini gitu loh. Ya udah, nanti akan balik lagi. Iya, bangun kebiasaan lama juga ya, Mas. Kayak misalkan dulu seminggu sekali suka nginep di tempat baru, nge-camp atau jalan-jalan keluar kota. Nah, coba deh dibangun kayak gitu nggak sih? Terkadang kita nggak bisa kontrol feel kita atau misalnya kontrol rasa cinta kita nggak tahu jatuh cinta atau suka sama siapa. Tapi yang jelas kita harus ngejalanin hidup ini harus dengan iman, satu. Betul. Kedua, kita harus punya tujuan, visi misi yang jelas untuk ngejalanin satu hubungan biar kita nggak gampang tergoda. Untuk teman-teman yang punya cerita atau masalah tentang selingkuh, komen di bawah. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye-bye.